Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan susah payahnya ekonomi dia. Ketika beliau berbekam, beliau memberikan harta sekian dinar. Kalau kita rupiahkan di zaman kita, upah yang diberikan kepada Imam Ahmad kepada pembekam kalau dirupiahkan sekitar 1 juta atau lebih. Kenapa? Mereka berusaha menghidupkan sunnah. Ya, bukan berarti seperti sebagian orang mengharamkan upah bekam. Upah bekam diharamkan. Gak ada dalil yang mengharamkan. Ya, gak ada dalil yang mengharamkan. Seandainya dalil kasbul hajjam khabith, mengambil upah bekam itu buruk. Apakah buruk berarti haram? Di sini bukan haram. Rasulullah memberikan upah, Imam Ahmad memberikan upah. Itu para hadirin, jangan sampai salah paham, mengharamkan upah bekam sehingga kalau Anda berbuat bekam atau Anda berobat bekam, kemudian Anda nggak memberikan upah kepada pembekam. Justru ini tidak memuliakan sunnah, tidak memuliakan sunnah, karena sebagian orang mengharamkan upah bekam. Naam, rahimani wa rahimakumullah. Di zaman dahulu, ketika kita tanyakan kepada sebagian masyayikh, naam, bahwasanya bekam di masa lalu kenapa dinamakan khabith, buruk? Karena di masa lalu orang membekam itu menggunakan tanduk sapi. Setelah diisap dengan tanduk, kemudian ujung tanduk yang sudah dilubangi ini ditutup dengan sesuatu untuk menutup sehingga hawanya menyedot kulit. Kemudian beberapa menit kemudian dilepas, disayat. Masa lalu disayat dengan pisau atau pedang. Ya. Setelah disayat diisap lagi. Ketika itulah darah keluar. Ketika diisap darah keluar, terkadang darah penyakit itu masuk kepada mulutnya pembekam. Sehingga apa? Termasuk pekerjaan yang jorok pada waktu itu. Pekerjaan yang buruk. Kenapa? Sampai pembekamnya masuk menelan darah penyakit dalam tenggorokannya. Sehingga dikatakan pula ketika hadis Rasulullah, aftaral hajim wal mahjum, batallah puasa orang yang dibekam dan pembekam. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, karena bekam pada waktu itu memungkinkan darah ketelan. Kedua, karena sayatan yang sangat besar dari pedang atau pisau membuat darah keluar banyak sehingga banyak orang pingsan, lemes, sehingga membatalkan puasanya. Akan tetapi hadis ini mansukh dengan hadis yang lainnya, yaitu bahwasanya Rasulullah ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bekam sedang dia dalam keadaan puasa. Berarti bekam tidak membatalkan puasa. Nah, rahimah dan rahimakumullah, ini seputar bekam. Adapun zaman sekarang, kalau seandainya kasbul hajam khabith dengan alasan bahwasanya bermain-main dengan darah, maka dokter spesialis obsgin lebih buruk daripada membekam. Karena dia melihat darah dari kemaluan wanita, darah nifas. Karena dia bermain-main dengan darah. Begitu pula para dokter ahli bedah, berarti lebih buruk daripada upahnya pembekam kalau dalilnya bermain-main dengan darah. Adapun di masa sekarang, ya, sudah ada alat-alat bekam yang sudah modern tanpa kita kontaminasi antara mulut kita dengan darah pembekam. Nah, rahimani wa rahimakumullah, ini yang perlu diluruskan. Kemudian ketika Rasulullah naik ke langit, malaikat bertanya, "Muru ummatakum bil hijamah." Obatilah umat kalian dengan berbekam. Bekam di masa sekarang butuh modal. Alatnya beli, kemudian antiseptiknya beli, kemudian butuh kasa, kemudian butuh gloves, handscoon, kemudian butuh untuk alat mensterilkan alatnya, kemudian butuh untuk membuang sampah, membuang alat-alat medisnya untuk distorkan ke puskesmas untuk dibakar, dihancurkan. Semua itu butuh modal. Kalau kita nggak bayar pembekam, berarti kita zalim. Mereka mengeluarkan uang, tapi Anda tidak memberikan haknya untuk mereka. Maka haramnya upah pembekam itu adalah fatwa yang perlu dilihat. Nah, yang perlu diluruskan.